warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Karnisa dari kelas 2 PK3 dengan NIM 96-2019-068. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati Kurnia Sendi dari kelas 2 PK3 dengan NIM 96-2019-076. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuzul Muhammad Reza dengan NIM 96-2019-078 dari kelas 2 PK3. Perusahaan Ramayana Lestari Sentosa didirikan pada tanggal 14 Desember 1983. Ramayana Lestari Sentosa merupakan jaringan toko swalayan yang memiliki banyak cabang di Indonesia. Selain Toserba yang menjual produk sandang seperti baju dan sepatu, Ramayana juga memiliki supermarket atau pasar swalayan yang menjual kebutuhan pangan sehari-hari. Ramayana juga memiliki cabang sampai ke pelosok dan bukan hanya di kota besar saja. Jadi, pangsa pasarnya cukup luas. Waktu penerapan PSBB kemarin, toko Ramayana banyak yang tutup sehingga penjualan perusahaan menurun. Akibatnya, laba perusahaan juga menurun, yang berimbas harga saham juga menurun. Dengan adanya new normal, toko-toko Ramayana mulai buka kembali dan orang-orang mulai belanja lagi, yang akhirnya penjualan akan meningkat kembali dan laba perusahaan juga akan naik kembali, sehingga harga sahamnya akan naik. Pada tanggal 24 Juli 1996, RALS resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kali ini kami akan membahas kondisi keuangan perusahaan Ramayana Lestari Sentosa atau yang disingkat dengan RALS. Warna biru ditunjukkan untuk aset, warna hijau ditunjukkan untuk modal, warna hitam ditunjukkan untuk liabilitas. Aset pada tahun 2014 sampai dengan 2016 sebesar 4,6 triliun, lalu pada tahun 2017 sampai dengan 2019 mengalami kenaikan sebesar 5,6 triliun. Untuk modal pada tahun 2014 sebesar 3,4 triliun, lalu mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar 3,3 triliun. Pada tahun 2016 sampai dengan 2019 mengalami kenaikan sebesar 4,2 triliun. Untuk liabilitas pada tahun 2014 sampai dengan 2015 sebesar 1,2 triliun. Lalu pada tahun 2016 sampai dengan 2019 cukup mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 1,5 triliun. Pendapatan perusahaan Ramayana Lestari Sentosa atau yang disingkat dengan RALS pada tahun 2019 sebesar 1.046.052 juta rupiah. PT Mitra Adi Perkasa Tbk dengan kode emiten MAPI merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam industri retail. Perusahaan MAPI berdiri pada tanggal 23 Januari 1995. Tanggal IPO perusahaan MAPI pada tanggal 10 November 2004. Perusahaan MAPI memiliki banyak portofolio retail yang hampir sebagian besar merupakan merek populer internasional. Beberapa kategori dari produk retail yang ditawarkan seperti fashion, kids, food and beverage, sports, dan produk populer lainnya. Jumlah dari merek yang masuk dalam portofolio MAPI saat ini lebih dari 150. Sebagian besar dari merek itu seperti Starbucks, Zara, Marks & Spencer, Sogo, Seibu, Oskos, Reebok, dan lainnya. PT Ace Hardware Indonesia Tbk atau yang disingkat dengan ACES mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 22 Desember 1995. Pada tanggal 6 November 2007, ACES resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia. PT Ace Hardware Indonesia Tbk adalah sebuah perusahaan retail yang bergerak dalam bidang perlengkapan rumah dan produk gaya hidup. Kegiatan usaha utama ACES adalah penjualan eceran atau retail, barang-barang untuk kebutuhan rumah tangga dan lifestyle. Jadi, di sini kita akan membahas perbandingan valuasi saham dengan metode DCF. Yang pertama di sini ada RALS dengan harga saham 770, harga wajar 2.507,16 dan MOS 69%. Yang kedua ada MAPI dengan harga saham 775, harga wajar 763,61 dan MOS min 1%. Yang ketiga ada ACES dengan harga saham 1.725,
harga wajar 2.516,79 dan MOS 31%. Jadi hasil perbandingan dengan metode DCF, perusahaan yang layak untuk diinvestasikan yaitu perusahaan Ramayana Lestari Sentosa karena memiliki MOS di atas 35%, yaitu sebesar 69%. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.